Nah, di video kali ini saya akan membacakan salah satu komentar dari Bintang Siji. Oke? Mas Singgi, apa? Minta solusinya. Saya tadi sore didatengin FC Kredit Pintar. Tagihan 1 juta lebih sih. Udah ganti nomor, malah minta nomor yang baru. Terus saya kasih nomor WA yang aktif. Itu gimana Mas Singgi? Apakah FC-nya akan terus ke rumah? Jadi gini ya, sepengalaman saya, DC Kredit Pintar itu akan selalu ke rumah Anda. Ya, sebesar apapun hutang Anda atau sekecil apapun hutang Anda, DC Kredit Pintar akan selalu ke rumah Anda. Oke? Kalau kita ganti nomor HP, mereka akan meminta nomor HP yang baru. Itu sepengalaman saya. Cuman ingat baik-baik. Di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah. Ya, dengar baik-baik. Aturan yang pertama, kalian jangan takut. Yang kedua, hadapi semua DC pinjol yang datang ke rumah Anda. Kenapa kalian jangan takut? Kenapa kalian harus menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah Anda? Karena setiap nasabah itu dilindungi oleh OJK. Kalau mereka sampai meneror Anda, sampai memaksa Anda, padahal Anda nggak punya uang buat bayar utang, maka Anda itu dilindungi oleh OJK, ya. Kalau DC pinjol ngajak berantem, bisa-bisa mereka dimasukkan ke dalam polisi. Oke? Jadi kalau DC pinjol meneror Anda, menakut-nakuti Anda, datang ke rumah, berbicara kasar, maka Anda berhak melaporkan mereka ke kantor polisi terdekat. Karena nasabah adalah raja. Saya ulangi, nasabah itu raja. Ya. Dengar, pinjol tanpa ada jaminan. Kalau DC pinjol ingin menyita barang berharga Anda di rumah, maka Anda harus menolaknya. Ya. Dengar baik-baik. DC pinjol minta TV Anda. Contoh, Anda harus menolak. DC pinjol minta handphone Anda harus menolak. Ya. Sebesar apapun hutang Anda dipinjol, kalau mereka akan menyita barang berharga Anda harus bisa menolaknya. Ya, kuat mental, bro. Karena pinjol itu tanpa ada jaminan. Jadi kalau ada nasabah yang sudah tidak sanggup membayar utang pinjol, tidak ada jaminannya. Oke, paham? Nah, ini yang terakhir. Dengar baik-baik. Kesalahan-kesalahan nasabah yang gak lebay dipinjol. Mereka itu membuat perjanjian. Nah, ayo siapa nih yang selalu membuat perjanjian sama DC pinjol? Nanti deh, Desember saya bayar, Januari saya bayar, April saya bayar. Yang ada DC pinjol itu akan selalu datang ke rumah Anda. Ya. Makanya Anda jangan membuat perjanjian. Bro, menghadapi DC pinjol itu simple. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Nih, gua kasih contoh. DC pinjol datang ke rumah, kita tinggal bilang, "Maaf Bapak, saya sudah tidak sanggup membayar hutang pinjol." Bisa nggak kalian ngomong kayak gitu? Bisa nggak? Saya ulangi, DC pinjol datang ke rumah, kita tinggal bilang, "Bapak, saya sudah tidak sanggup membayar utang pinjol. Dan saya sudah tidak akan membayar lagi." Berani gak ngomong kayak gitu?
kalau lu nggak ngomong kayak gitu, yang ada DC pinjol akan selalu datang ke rumah lu. Ya, maaf Pak, Bintang Siji, maaf ya, ini bukan untuk Anda, tapi untuk semua orang yang galebay. Saya akan sedikit kasar, karena supaya menyelamatkan ekonomi kalian. Oke? Jangan lupa, saya ulangi, DC pinjol datang ke rumah, bilang aja, sudah tidak sanggup membayar hutang pinjol, dan saya tidak akan membayar sampai kapanpun. Selesai urusan, bro. Emang kalau nasabah udah bilang kayak gitu masih dilindungi, Bang? Masih. Cuman, kamu harus menghadapi dua resiko. Di masa depan, Anda tidak bisa berhutang lagi. Dan di masa depan, skor kredit Anda dan BI checking Anda akan menjadi buruk. Hanya itu saja resikonya. Kembali lagi kepada Bintang Siji. Sekali lagi, jangan takut ya. Coba tarik napas, buang napas. Saya yakin kalian semua bisa menghadapi ini, ya. Karena saya tahu, saya pernah ada di posisi kalian. Ketakutan, cemas, pusing, stres, memikirkan hutang pinjol. Tapi, setelah saya menghadapi itu semua dengan keberanian, ternyata semuanya baik-baik saja. Ingat satu hal. Yang harus dikuatkan itu adalah mental. Oke? Percuma kalian minta solusi ke orang lain. Kalau mental kalian lemah, ya tetap lemah masalahnya. Oke? Jangan mencari solusi, tapi kuatkanlah mental. Solusi tidak akan beres kalau tidak ada mental. Ya, semua masalah pasti akan beres kalau ada mental. Bener nggak? Salah nggak ucapan gua? Ya, jadi tenang, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kita fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Jangan lupa, setelah nanti Anda sukses, setelah Anda punya uang yang banyak, Anda wajib melunasi hutang-hutang Anda. Ya, tapi untuk sekarang, saya tahu, hidup kita itu miskin. Gak punya uang buat bayar utang pinjol. Ya udah, gak usah dibayar. Ya, galebay terlebih dahulu. Oke? Nah, teman-teman, mungkin hanya segitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.